Shalom, salam sadis, salam hari Kamis. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market tadi malam sempat ke bawah lagi ya. Tailnya sampai 19.600, tapi ya di ininya dudukannya di 19.800 lah ya. Terus dia balik lagi nih. Sekarang saya buat video. Market cap di 986 billion, volume 80,5 billion, BTC dominance 38,9. Kondisi sekarang BTC 20.000 0,049 ya. Ethereumnya di 16 $4. Ini pas ini saya ambil waktunya pas ini merge-nya ya, finish merge-nya ini ya, udah habis Ethereum merge-nya. Jadi ya nggak seperti yang diharapkan. Jadi ya flat juga lah, seperti saya bilang kemarin ya, market akan sideways. Ethereum juga nggak ada yang tahu dia akan pam atau ya posisi ya minus. Ini Ethereum di posisi merah ya, sedikit merah, 0,2 merahnya. Baru selesai ini merge-nya ya, dan penggerakannya nggak ada gimana, nggak ada sesuatu hal yang signifikan. Jadi market ya masih hari ini masih ada inilah, market hari ini di hari Kamis seperti yang kita bilang, dia masih ada harapan di masih ada event malam ini ya. Retail sales, core retail sales itu pengaruh nanti ke market. Terus juga hari ini initial jobless claim ya. Jadi ada beberapa hal event, Philadelphia manufacturing itu juga pengaruh ke market gitu ya, karena dia punya ini pabrik gitu ya. Jadi beberapa hal yang kita lihat malam ini gimana ke market. Kalau semalam ya saya udah bilang kira-kira saya juga mungkin sideways gitu ya kan, sideways. Tapi semalam rada anomali ya kan. BTC nggak ikut stock market, nggak ikut dolar juga, dia buangan gitu kan. Jadi makanya market rada anomali sih kondisi sekarang gini. Kita lihat aja nanti mau kemana. Sementara barusan saya cek tadi di Asia market, dolar USD sedikit menguat, hijau tipis ya kan. Asia market yang rada merah juga ya kan. Yang agak ini mata uang yen Asia, mata uang Asia yang paling jelek performnya yen tertekan sekali ya. Lebih kurang dari harga awal beberapa bulan itu udah sekitar terkuras 23-25% kali gitu ya. Jadi hari ini harga emas turun, semalam turun, ini Asia market juga turun. Nah ini buat yang di Indo yang mau invest emas juga udah murah ini, dan rupiah nggak terlalu gimana. Kalian enak loh kesempatan. Kalau kami sekarang walaupun dengan dolar dia kelihatan turun ya, tadi di 16 nggak sampai 1.700 per ounce-nya semalam. Tapi karena yen melemah jadinya mahal. Nah kalian yang rupiah ya kan itu masih 14, nggak sampai 5, masih ini murah. Kesempatan kalian kalau mau beli emas gitu.
kesempatan gitu, ya. Jadi juga sedikit saya ini jawab kemarin ada yang nanya, kok tolong kasih pandangan gimana kami yang kerja di Jepang yen terus melemah gitu. Nah sebenarnya kalau mungkin Anda subscriber baru, saya nggak tahu. Kalau Anda subscriber lama, udah lebih dari 2 tahun saya ingatkan inflasi akan terjadi, jangan pegang banyak uang ini, beli emas paling bagus itu adalah hedging untuk inflasi. Ya kan? Nah betul sekali, andai kata dulu Anda beli emas pakai yen, jadi Anda nggak takut gitu tergerus uang yang kamu gitu. Justru saat kondisi gini ya udah nggak bisa ini. Kondisi begitu ya sabar, nggak ada cara lain gitu. Kalau misalnya Anda uang itu cuma untuk dipakai, misalnya Anda kerja di Jepang, tiap bulan ngirim keluarga, ya pasti udah berkurang di atas 20% dibandingkan sebelum krisis ini ya. Misalnya biasanya 10.000 yen, kamu dapat misalnya 1.250.000 atau kadang sampai 1.300.000 ya kan. Sekarang terkuras kan cuma 1.050.000 kali ya kan. Berkurang lebih dari 20% ke atas ya kan, 25% lah kita bilang. Tapi ada satu cara, andai kata Anda bukan untuk pakai, duit yang sekarang ini Anda kirim ke Indo, duit itu Anda belikan emas di Indo gitu. Ya. Jangan yen beli di sini gitu. Karena beli di sini kan pajaknya lagi kena, ya kan? Jadi ini lebih mahal lagi gitu, kondisi uang yang melemah gitu. Ya kan? Atau ada satu cara lagi kalau buat kalian yang nggak nggak ada tanggungan, misalnya buat tabungan gini gitu, ya alihkan aja. Misalnya Anda mau beli laptop di sini, ya kan? Beli laptop di sini atau apa yang misalnya Anda cari barang apa yang misalnya Anda beli di sini bisa jual ke Indo lebih tinggi harga. Alihkan ke situ, satu cara gitu. Tapi kalau Anda cuma ngirim duit buat keperluan keluarga, yang ada cara. Keadaan keuangan krisis dunia gitu, dan performan keuangan mata uang Asia justru belakang ini terjelek Jepang, karena Bank of Japan juga masih nggak mau naikkan suku bunganya gitu. Dia masih minus loh, minus 0,025 gitu. Prime Ministernya kurang bagus, si Kishida. Jujur Kishida nggak ada banyak rakyat Jepang kecewa lihat ininya ya, actionnya nggak ini, kurang smart gitu ininya ya. Jadi ya sabar dulu lah gitu ya, buat perantau saya ngerti sekali. Buat kalian yang kirim keluarga ya berkurang 25% ya terasa banget gitu, tapi apa mau dibilang gitu, kondisi gitu ya kan. Ya itu kecuali cara lain gitu. Kalau benar-benar nggak kepake, misal Anda takut terkuras, ya udah kirim ke Indo, beli emas di Indo gitu. Karena rupiah juga ini, dan kalau nanti naiknya juga lumayan gitu. Andai kata tahun depan gitu masih bisa hedge balik gitu ya, dapat ini istilah masih ada ini, nutupi yang kekurangan gitu. Atau yang Anda ada bisnis, ada relasi, misalnya Anda jual elektronik atau apa ke Indo yang misal harga lebih bagus gitu. Jadi duit Anda pindahkan ke barang, kirim barang ini jual ke Indo gitu. Itu andai kata Anda mau ini ya kan. Tapi kalau cuma ngirim untuk keperluan keluarga, nggak ada cara. Ya harus sabar. Ya memang ya begitulah, harus kurang. Ya, oke, itu yang bisa saya beri tanggapan buat yang anak-anak merantau di Jepang. Bukan aja di Jepang, banyak yang di Eropa juga, matawa mereka kirim ke, banyak yang teriak gitu, kekurangan gitu ya. Ya sabarlah kondisi gitu ya. Terus saya ingatkan minggu lalu waktu Luna Lunsi Pampam, saya kan udah bilang
bukan sih ini hati-hati karena masih kasus gitu kan, ini buangan terus. Ternyata berita kemarin pengadilan Korea Selatan udah mengeluarkan surat untuk penangkapan Do Kwon gitu ya. Lun sih gimana mah nggak tahu. Maka saya bilang bukan sih anggap remeh atau apa, saya nggak mau koin kalau dia mau pump itu mainan pos ya udah nggak ada urusan gitu. Saya main cari yang safe gitu ya kan, namanya saya seorang invest ya kan, jadi nggak ini. Jadi kalau misalnya yang Celsius pokoknya yang udah masalah mau mereka pom saya nggak terpengaruh gitu. Nah karena kita nggak mau cari yang resiko gitu. Oke, itulah maka hari ini video nggak banyak yang bisa saya sampaikan, masih ya, saya rasa masih sideways juga kondisi gitu. Lihat market Asia juga rada merah tipis, stock marketnya, dolar hijau tipis. Tapi saya bisa sarankan buat yang mau beli emas, yang nabung emas, bisa kondisi gitu. Kalian kesempatan bagus. Rupiah untuk mata uang Asia, rupiah nggak jatuh sekali, cuma tipis gitu ya dibandingkan negara lain. Kalau kami itu udah Jepang 25% drop uangnya yen ya. Jadi kesempatan buat kalian yang mau nabung emas lagi drop banget gitu. Saya lihat harganya tergiur tapi di convert ke yen jadi mahal sekali gitu. Ya udah jadi ya. Jadi hari ini itu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Mau scalping juga ragu-ragu kondisi begini nih, market anomali sih. Anomali, kita sulit baca gitu mau arah kemana gitu. Ya. Lihatlah ini mau kemana lagi arahnya malam ini. Mungkin juga andai kata ini dia bisa bertahan di range ini ya kan 20.300 400, nanti dia ke bawah lagi 20.000 19.900, mungkin di situ gitu dulu dia ya kan 20.000 20.100, sorong dikit 20.300 400, mungkin ya begitu aja dulu dia main market ini ya. Jadi ya susah kebaca sih kondisi hari ini. Kalau saya sih market begini saya wait and see dulu gitu ya, belum karena anomali resiko gitu ya. Daripada resiko saya mending tunggu momentum aja gitu kondisi market begitu. Oke, jadi video hari ini begitu aja pembahasannya. Saya jawab untuk yang nanya soal krisis mata uang yen ya, terus yang tanya emas juga kemarin, tolong bahas emas ya. Ini saya kasih tahu momen emas, Anda mau kalau untuk simpan nabung kesempatan bagus, ini lagi diskon murah gitu, apalagi kalian pegang rupiah nggak melemah gitu ya, cuma sedikit aja kondisi, karena kemungkinan nanti rupiah bakal lebih lemah andai kata kedepannya Bank Sentral Indonesia naikkan suku bunga lagi ya kan, atau inflasi. Nggak, kalau dia naikkan suku bunga seharusnya rupiah agak menguat, tapi kalau inflasi, penekanan inflasi ya jadi lemah juga gitu ya. Ya kesempatan lah rupiah nggak terlalu jelek performnya dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Jadi kesempatan, emas lagi diskon begitu, udah murah itu. Dan saya dengar tahun depan emas kayaknya akan naik loh, karena gini, emas kripto tahun depan mungkin agak ada sedikit dikasih napas gitu, karena info saya yang saya dapat tahun depan itu FOMC membernya itu nggak se-hawkish tahun ini. Member-member FOMC tahun ini rada hawkish memang. Tahun depan itu katanya sih agak dovish member-membernya menurut info yang saya dapat. Jadi andai kata mereka dovish, ya market akan dikasih napas juga. Bukan hanya ini stock market, kripto mungkin juga emas, mungkin ada kesempatan. Di saat mana ya kita nggak tahu, kita lihat lah, entah itu di kuartal 2 ya kan. Ya nggak tahu, yang penting tahun depan ada harapan dikasih napas, saya yakin. Dan kalau kita lihat kondisi gitu memang pain kondisi sekarang ya, tapi
walaupun dia gimana push sampai si Fed dia nge-push, saya sih ya biarkan dia push aja. Justru dengan dia push ini, dia tahun depan dia akan pivot gitu. Ya, kalau dia ada pivot dia akan ya siram uang lagi gitu ke market gitu. Entah itu karena dia ini spend, dia harus pivot gitu. Karena ada dana yang harus dia talangin gitu. Budget yang udah dianggarkan itu banyak yang dia harus istilah cetak uang lagi tahun depan. Misalnya pertahanan itu naik budgetnya gitu. Untuk pertahanan dialokasikan gede sekali gitu, militer ya. Sama penanganan ini lagi kesehatan ya. Belum lagi andai kata kemarin si Biden student loan ini benar-benar ini kan dimaafkan ini itu dana yang tutup kemana ya, itu harus cetak lagi untuk nutup lubang itu gitu. Jadi banyak hal yang kalau kita udah lihat ekonomi dia saya rasa tahun depan kuartal pertama dia udah pivot gitu ya, udah pivot, maka dia akan lakukan tightening easing ya. Jadi dia udah nggak QT, justru dia akan QE, quantitative easing, bukan quantitative tightening. Sekarang dia tightening, makanya market parah, kita disuruh ikat pinggang semua, istinya puasa dulu gitu. Jadi tahun depan, banyak yang tanya, kok gimana tahun depan? Kalau udah lihat dia punya pergerakan Fed, walaupun dia garang sekarang, saya yakin kalau kita lihat berita, saya lihat anggarannya juga apa ya, itu ada alasan kenapa Fed si Jerome Powell juga dia agak hawkish rupanya saya lihat, karena bulan lalu itu di Kongres itu mau si Biden ini Demokrat anggarkan gede itu, mau tambahan dana di pertahanan. Kalau nggak salah berapa ratus billion itu, ya. Itu berarti dia harus cetak uang, maka inflasi nggak ketan, maka dia tekan sekarang dulu gitu. Nanti inflasi akan melonjak lagi gitu. Ya, beberapa hal yang akan akibatkan, jadi selalu saya bilang kondisi dia sekarang itu si malakama. Jadi dia harus pinter-pinter atur aja gitu. Dia harus tahu timingnya di mana dia hawkish, di mana dia udah nggak bisa hawkish, dia terakhir ya harus pivot. Ya, jadi simple aja hari ini saya bahas market kondisi gitu, santai aja. Saya masih wait and see dulu, lihat market yang rada anomali. Karena dari semalam kalau lihat nggak ngikut, BTC itu drop turun juga. Kita lihat nggak ngikut stock market, biasanya ikut S&P, Nasdaq ya kan, juga nggak ikut arah dolar. Nah saat market anomali gitu, nggak ada satu kejelasan, yang mending wait and see dulu. Ya, itu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.